Halo guys, ketemu lagi dengan channel edukasi kesayangan kita, apalagi kalau bukan seorang informan. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe ya guys, agar channel ini bisa terus eksis membagikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan kali ini akan kita mulai dengan menyebutkan 8 perusahaan terkaya dan terbesar sepanjang sejarah dunia. Yuk kita urutin dari yang terkecil. 8. Microsoft dengan total kekayaan 0,9 triliun US dollar. 7. Apple dengan total kekayaan 1 triliun US dollar. 6. Standard Oil dengan total kekayaan 1,1 triliun US dollar. 5. PetroChina dengan total kekayaan 1,4 triliun US dollar. 4. Saudi Aramco dengan total kekayaan 4,1 triliun US dollar. 3. Sotheby Company dengan total kekayaan 4,3 triliun US dollar. 2. Mississippi Company dengan total kekayaan 6,5 triliun US dollar. 1. VOC atau Vintage West Indies Company dengan total kekayaan 7,9 triliun US dollar. Dan gak cuma di Indonesia guys, daerah kekuasaan VOC membentang dari wilayah Afrika bagian selatan sampai Selat Magelhaens. VOC tercatat mempunyai pos di Tanjung Harapan, Persia, Benggala, Ceylon, Malaka, Siam, Cina Daratan, Formosa, dan Selatan India. Sehingga VOC pada puncak kesuksesannya menjadi perusahaan dagang swasta terkaya di dunia, bahkan sepanjang sejarah peradaban manusia, dengan aset lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi berjumlah 10.000 tentara. Cikal bakal VOC berdiri salah satunya adalah saat company Van Ferry di Amsterdam membiayai ekspedisi ke Asia tahun 1595 sampai 1597 untuk membuktikan bahwa orang Belanda juga sanggup melakukan pelayaran ke Asia. Dan di Nusantara, ekspedisi itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dia berlayar sampai Banten pada 1596. Dan lukisan kedatangan kapal Cornelis de Houtman ini saat berlayar ke Nusantara dilukis oleh Hendrik Cornelis Vroom pada Agustus 1759. Ini merupakan koleksi Rijksmuseum Amsterdam. Setelah berlayar ke Asia, pada tahun 1600, komponi-komponi yang berbasis di Amsterdam melebur jadi satu di bawah bendera Gunnerde Amsterdam Oost Indies Company atau Kongsi Dagang Hindia Timur Serikat Amsterdam, yang selanjutnya dikasih hak monopoli dan berlayar lagi ke Asia. Peleburan kongsi dagang ini juga nggak berjalan mulus guys, agak ribet karena di internal pedagang sendiri gontok-gontokan. Belum lagi saat itu Belanda lagi perang dengan Spanyol dan Portugal. Akhirnya pas stadtholder Pangeran Maurits turun tangan menyatukan kongsi dagang pada 20 Maret 1602, Staten General mengeluarkan oktroy. Berdirilah VOC ini. Di antara semua serikat dagang yang ada di abad 17 dan ke-18, VOC bisa dibilang yang paling sukses. Buktinya, gak lama setelah lahir, VOC udah bisa menyingkirkan Portugis yang udah 1 abad membangun imperium dagang di Asia dan hampir menyisihkan saingan utama VOC yaitu East India Company atau EIC yang telah didirikan di London pada tahun 1600. Kesuksesan VOC bisa dibilang karena mereka punya hak istimewa atau hak oktroy dari pemerintah Belanda. Berikut adalah hak istimewa VOC dari pemerintah Belanda. 1. Membentuk angkatan perang. 2. Melakukan perang dan mengadakan perdamaian. 3. Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar Belanda. 4. Memerintah daerah-daerah tersebut. 5. Menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Memungut pajak. Wewenang inilah yang mengakibatkan perusahaan seperti VOC bisa bertindak layaknya satu negara, berantas siapapun pahlawan dan penduduk lokal yang melawan VOC. Inilah penyebab nenek moyang kita menyebut penjajah dengan julukan company, karena mereka melawan tentara perusahaan VOC. Tapi lambat laun sepak terjang VOC yang hampir 2 abad menguasai perdagangan di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya ini meredup dan bangkrut karena banyak pegawai VOC yang melakukan kecurangan dan korupsi. Gak cuma soal korupsi aja, kondisi VOC yang seperti hidup segan mati tak mau ini tambah kacau. Saat Desember 1780 pecah perang antara Belanda dan Inggris. Hasil bumi dari Nusantara atau daerah lain yang dikuasai VOC banyak yang gak sampai ke Belanda karena hancur ditembak di dalam perjalanan. Faktor lain karena Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis, sehingga Desember 1799 VOC resmi bubar karena bangkrut.
Aset-asetnya dialihkan kepada pemerintahan Belanda dan pemerintahan Belanda melanjutkan penjajahan VOC di Nusantara sampai 1942.